pakai daster kelihatan keleknya. Hah? Mau jadi pecun kamu? Nah itu, mulut-mulut laki-laki KDRT itu begitu. Padahal yo sumuk gitu loh. Welcome back to the channel of Adil Wulandari, the one and only. Itu suara Om Cuki ya, nah. Bukan beta yang ngajar ya. Mas Awi yang suruh Mbak Cuki Mai gitu. Apa kata teman Mas Awi? Nona pumulut surakat ya. Surakat. Arakat tuh artinya timur banget gitu. Indonesia oh, timur. Surakat. Aku suka deh kayak Kak Rega tuh kan dari timur ya. Manggil aku tuh Nona. Kayak jadi sopan banget gitu loh. Oke, emang gitu ya kalau manggil cewek. Kalau manggil cowok apa? Nano. Tergantung sebelah mana dia. Beda-beda daerah, beda-beda ini. Kalau cewek ya kakak Nona, untuk di NTT ke daerah Papua, Ambon bisa. Nona semua. Atau kalau misalnya istri, Maitua. Maitua. Berarti kalau cowok Paitua. Enggak ya? Suami jadi oh enggak. Ya oke deh, komen di bawah deh guys. Soalnya kayak jadi sopan banget gitu loh. Jadi indah banget. Cuki Mai aja menurutku jadi kayak nggak saru gitu loh. Itu saru sebenarnya, cuma karena Mbak dengan intonasi Jawa jadinya kayak sopan, tapi tetap damage-nya kerasa Mbak. Maksud tuh? Cuki Mai itu level tinggi Mbak. Kan kalau Kima tuh aku masih kayak ngerasa ini ya kasar nih. Tapi kalau Cuki Mai itu kayak enggak gitu loh. Biasanya orang nyebutnya tuh nggak dengan Mbak kayak senyum gitu. Cuma coba Cuki Mai. Kita bahas apa sih nih kok jadi cuki-cukian? Siapa lagi yang bisa ngonten sambil makan selain apa? Banyak. Yang bukan food vlogger loh Mbak. Banyak. Emang nggak boleh? Boleh. Cuki Mai. Oke, kita mau bahas apa nih? Ada pertanyaan apa lagi dari netizen? Banyak kasus Mbak. Ada temanku, cewek, dia ini sering dipukul, sering di ini kayak kekerasan dalam pacaran gitu, bukan rumah tangga. Tak kira bapak Tapi curhat nih, kayak pas sedih ya. Nanti pas agak tenang dikit, balikan. Kok bisa sih? Temen SMP ku dulu gitu mas. Pertanyaannya nih Mbak, apa Mbak penyebab kekerasan gitu Mbak? Kok bisa sih ada kekerasan di pacaran gitu loh? Dan kenapa korban yang biasanya cewek ya, tetap masih mau balik gitu, udah jelas-jelas nih, pukul itu udah gitu. Boblok. Nah itu yang pas Mbak. Cuki Mai gitu. Nggak bisa, menurutku Cuki Mai halus. Yang pertama, cowoknya insecure. Bener nggak? Kalian, hei pelaku-pelaku kekerasan yang suka mukulin pacarnya atau istrinya, kalian insecure nggak? Insecure bisa jadi karena aku ora sugih, aku ora iso mbiayani bojoku, aku tahu, jadi kadang bergulat di otaknya sendiri gitu loh mas. Kayak misalnya aku cowok nih, terus aku udah bojo gitu kan, wah duitku rak sepiro, tapi ada yang ketok, iki naksir bojoku, wah jangan-jangan nanti bojoku iso digemblek atau mungkin nanti bojoku pasti akan membanding-bandingkan. Jadi dia memikirkan hal-hal yang tidak dilakukan istrinya karena keinsecurannya. Dan dianggap itu fakta gitu. Ya, bisa jadi dianggap itu fakta. Makanya terus dia jengkel, akhirnya gebuki. Antara uang, ganteng apa enggak, mungkin motor kuelek, atau aku rak numpak mobil, atau mungkin aku insecure karena apa ya, ada aja pokoknya yang di-insecurein cowok nih. Itu yang pertama, itu alasan, bisa jadi alasan kenapa kok cowok KDRT insecure, habis itu otaknya bulet dewe ya. Di otaknya itu tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang tidak pernah dikeluarkan istrinya, tidak pernah dikeluarkan tetangganya, tidak pernah dikeluarkan morotuone, tidak pernah diucapkan orang-orang tersayang, tapi dia mikirin itu, dia wedi karo PDW, habis itu menganggap itu adalah sebuah fakta, dan dia percaya, akhirnya dia jengkel, akhirnya dia gebuki bojone. Tuh, yang pertama insecure. Ya nggak? Iya nggak? Anda, iya, pelaku KDRT, iya nggak? Yang berikutnya adalah harapan yang terlalu tinggi dari pelaku KDRT. Contoh, aku berharapnya bojoku nek aku balik, ki ya wis dandan genah, ayu, seksi, wangi, iso dikentu. Tapi kok kenyataannya aku balik bojoku jek ngurusi anak, omahe berantakan, mambu dan bla 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 bla. Kira bete KDRT. Atau harapan kayak kalau lagi main di kasur begini tapi tidak sesuai harapan. Atau harapannya adalah setelah aku nikah sama kamu, aku tuh kehidupannya membaik dan lalalala, tapi ternyata enggak. Atau aku menikah sama kamu tuh dengan harapan orang tuamu nanti membiayai kita, nanti aku dapat warisan dan lain-lain, kok ternyata kita nggak dapat warisan. Jadi ekspektasi yang terlalu berlebihan yang ternyata emang nggak relevan gitu loh. Emang itu tidak terwujud karena dianya nggak usaha.
Soalnya menurutku laki-laki KDRT ini kadang kayak keterbelakangan mental gitu loh, ngerti gak sih? Kayak mereka tuh menganggap dirinya super, menganggap dirinya berharga, terus karena menganggap dirinya berharga tuh terus dia mikir ke depannya kayak hidupku akan baik-baik aja, akan enak-enak aja, atau sesuai sama yang tak perkirakan. Tapi ternyata enggak, habis itu dia nggak bisa bangkit dari kesalahannya atau kekalahannya itu loh. Ini kayak tai banget gak sih? Tuh, Cuki. Kalau kita balik ke insecure, ada juga yang insecure kalau pasangannya diambil orang kan, karena mungkin dia nggak ganteng rasanya, padahal dia ganteng gitu loh. Padahal orang ngelihat ya dia ganteng, bersih, tinggi, genah, good looking gitu, tapi dia sendiri yang insecure tai kan. Terus akhirnya posesif. Kamu nggak boleh keluar rumah, kamu habis nonggo, kamu ngapain pakai daster kelihatan keleknya? Hah? Mau jadi pecun kamu? Nah itu, mulut-mulut laki-laki KDRT itu begitu. Padahal yo sumu gitu loh. Gaji murah sepiro, rak di AC dhewe, duwe kipas angin. Nek aku kipasan terus masuk angin, paru-paru basah. Ya kan, makanya aku nganggo tank top, makanya aku kelean gitu loh maksudnya. Tapi si laki-laki pelaku KDRT ini karena insecure, wedi nek bojone dijepuk wong, terus akhirnya mikirnya enggak. Pak RT lewat, bojomu neng jowo cek nyapu. Disopo toh? Bu, oh nggih monggo. Laki-laki pelaku KDRT yang insecure ini, kamu ngapain ramah-ramah sama cowok lain? Bajingan enggak? Hah? Pengen mbok lombok rak rasane? Itu loh anjingnya. Itu karena insecure. Terus yang harapannya berlebih, akhirnya karena nggak sesuai harapan dia marah. Regulasi emosinya nggak bagus. Pelampiasan emosinya nggak bagus. Udah gitu nggak ada hobi. Udah gitu pergaulannya sing bosok-bosok gitu ya. Yang jelek-jelek. Akhirnya apa? Emosi. Emosinya kemana? Ke istrinya. Padahal sebenarnya masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan ngobrol. Ngobrol baik-baik. Tapi untuk pelaku kekerasan ini atau KDRT ini nggak bisa. Ya aku ngerasanya kok wong goblok weh. Kayak dia nggak mengerti dirinya gitu loh. Dia nggak bisa komunikasi dengan baik. Akhirnya mendem nggak keluar, tapi keluarnya di mukul-mukul kui mau. Siapa yang dilihat nih? Soalnya pelaku KDRT itu pasti ngelihat istrinya lebih lemah daripada dia. Apalagi kalau dalam pacaran ya, kalau dalam pacaran kan pasti cewekku ki mesti nurut, nek tak gebuk ya ora mungkin bales, ngebuki paling wedok sak piro, kamplenganku mbek kamplengane DN, nek DN tak kampleng semaput, aku dikampleng paling ya pedes tok. Gitu kan. Padahal ada untuk cewek-cewek ada teknik ngampleng yang pusingnya sampai kepala gitu loh. Ngerti nggak? Ngampleng tuh jangan gini tas. Nah gini doang. Ini tuh cuman berending pedih dan pedes. Nanti kapan-kapan dipraktekin ya sama Muti Kedavi. Ada kok, aku pernah dipraktekin Marcel dan itu kerasanya sampai kepala. Kayak pusing gitu. Kayak gitu. Jadi buat cewek-cewek, apalagi temannya Mas Awi, jangan nunggu sampai babak benyak dulu. Dengar tuh. Ya, buat kalian ya, teman-temanku zaman dulu yang cerita kalau nggak usah sampai KDRT deh. Ini loh, marahan, pengen putus, nangis-nangis, tapi lusa udah sayang-sayangan. Anjing banget, sumpah orang kayak gitu. Kayak males banget aku sama orang kayak gitu. Sumpah aku males banget. Aku sih jarang ngasih nasihat di awal. Gitu. Tapi dengerinnya tuh kan perlu tenaga toh mas. Dia udah nangis, udah aku udah gak kuat, aku kayaknya mau putus aja aku. Anjing 2 hari kemudian kentui bajingan lah mas. Emosi lah. Langsung terbayang muka temanku di depan aku. Kayak gitu. Aku sampai kayak, cowok, lawingnya apa cowok? Kalau temanku ada yang kayak gitu besoknya gak tak dengerin lagi. Temenku pernah kayak gitu dulu, tapi waktu masih sekolah. Jadi habis dia berantem cerita, habis itu balikan lagi toh mas. Habis itu dia cerita nggak tak dengerin. Jadi dia cerita halah, tenang weh, ya sekarang nangis oh. Paling sesuk lu, sayang-sayangan kok kayak berisik kau. Aku tegas, kalau aku baik-baik, tegas. Mager banget aku dengerin. Kamu tau gak sih dia tuh sesuai lu mau bareng bojone anjing. Aku nek ketemu bojone bar gue mesti tak sengiti tuh ya bojone tuh ya. Iya tuh ya. Bahkan sampai mereka udah baikan pun aku masih sengit sama bojone. Kayak nggak bisa gitu loh. Iya. Siapa yang salah? Udah tak kasih tahu ya udah putus aja ngomongnya gini. Toh nanti kalau jodoh juga nggak kemana. Tapi dia harus berubah dulu, bener nggak? Benar. Yang kayak gitu aja bikin jengkel, apalagi KDRT. Terus nanti ada alasannya gini, enggak dia cuman gemes. Cowok gemes memar. Hah? Takut banget. Kalau ada cowok bilang aku tuh gemes. Kalau enggak ini, temanku ada cowoknya tuh bilang gini, aku kan kayak gini karena kamu yang salah. Ya. Digebuk mas, punggungnya buk kencang banget tuh alasannya. Aku kayak gini tuh untuk ngajarin kamu biar tidak berbuat salah. Dan itu penggebukannya tuh di depan Indomaret, di parkiran. Tapi akhirnya ceweknya sekarang udah dapet cowok yang jauh lebih baik dan bisa lepas. Emang cowoknya sakit sih, kayak pengen menguasai insecure itu tadi. Bapaknya
Aku nggak tahu, kayaknya bapak ibunya udah meninggal, dia tulang punggung keluarga, masih ada adik-adiknya, kuliah nggak lulus, nyari kerjaan sulit. Sedangkan si cewek anak orang kaya, apa-apa dibiayain semua apa segala macam. Ceweknya ini waktu itu juga ada sakit dikit lah gitu. Tapi ya itu karena insecure-nya itu akhirnya menjadikan dia kayak gitu. Nggak cuman gebuk itu sampai nyubit dengan alasan gemes lah. Nyubit sampai biru alasannya gemes, kita kan di. Ya, Coba, aneh nggak? Aku aneh loh. Iya. Marcel aja tak gerawuk sampai berdarah itu karena dia nakal. Tapi habis itu tak obatin. Habis itu nggak tak ulangin lagi, kecuali dia nakal lagi. Karena Marcel nakal banget toh. Aku bangun tidur nggak ngapa-ngapain, mulutku jadi nginek-nginek kayak mulut sego gitu. Kan orang jengkel ya. Tak bales dong. Terus dia bilang, sayang kan kamu ada kukunya. Terus, oh iya lupa. Kayak gini kan gak ada kukunya. Tapi sakit ya Marcel gini tuh. Kayak ada tenaganya gitu loh. Kayak bisa rontok gigiku gitu loh. Ya jadi itu ya teman-teman. Beberapa alasan sih. Mungkin orang-orang yang pelaku KDRT ya laki-laki di luar sana. Mbak, emang laki-laki doang cewek? Ada cewek. Tapi di sini kita lagi bahas laki-lakinya. Mungkin kalian pelaku KDRT lebih tahu alasannya apa aja. Yang setauku sih yang kelihatan, yang tolol banget alasannya yaitu kalau nggak insecure, harapannya nggak sesuai, sama emang emosinya aja yang berantakan. Dia regulasi emosinya nggak bagus, temperamen dan segala macamnya. Aku jijik sih laki-laki temperamen tuh. Ya semoga cewek-cewek di luar sana sadarnya cepat dengan maraknya kasus-kasus ya. Sampai dibunuh, bahkan yang terakhir itu dibunuh, dimandiin, ditidurin, terus darahnya dibuat mainan anak-anaknya. Masanya nggak tahu? Anaknya ada 2 mas. Darahnya dibuat cap-cap di tembok sama anaknya. Pelakunya orang? Suaminya. Digorok katanya. Jangan pernah kalian merasa nih cewek-cewek kalau dia waktu pacaran KDRT nikah sembuh, punya anak sembuh. Enggak. Pas sebelum nikah temperamennya tinggi banget sampai mungkin kamu kepukul dan lain-lain terus berharap pas udah nikah sembuh. Enggak. Jangan pernah berharap seperti itu. Mbak, tapi kan kita ikhtiar, berdoa, bacot. Nggak bisa. Jangan. Itu harus sudah sembuh dan itu sudah harus berubah. Berubahnya bukan karena kamu doang, tapi karena dia sadar. Jadi bukan karena siapa-siapa, bukan karena sesuatu, tapi karena dirinya. Dia sadar itu juga nggak baik untuk dirinya. Dia sudah berubah sebelum kalian menikah. Itu yang harus kalian tahu. Jadi good luck buat teman-teman di luar sana. Nyari pasangan sekarang emang agak sulit. Sulit emang. Tapi bisa. Tapi dapat kok. Jadi semangat. Semoga bermanfaat ya teman-teman. See you next video. Aku meh mangan. Bye.